kreditur menggunakan sarana pranata lembaga kepelitan itu untuk mengancam. Seringkali sengketa hutang piutang yang timbul karena adanya cedera janji atau prestasi itu seringkali disalahgunakan oleh kreditur dengan menyelesaikan persoalan itu melalui undang-undang kepelitan. Kan seharusnya basicnya itu ya value instrument for ordering hanya dicabut, dirubah dan ditambahkan beberapa pasal saja, sehingga ketika sudah berjalan ternyata banyak kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang tersebut yang akhirnya kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan antara debitur individu dengan debitur korporasi. Namun demikian, prosedur dari penyelesaian kepelitan dan PKPU terhadap keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Apa saja perbedaan itu? Lebih jauh lagi, apakah Undang-Undang 37 Tahun 2004 telah ideal untuk penyelesaian kepelitan dan PKPU di Indonesia? Bersama saya Fitri Isnirida, Associate SIP Law Firm. Di episode SIP Talk kali ini, kita akan membahas topik itu lebih dalam. Tapi tentunya saya tidak sendirian. Bersama saya sudah hadir Ibu Dr. Sunyendah Retnaningsih, SHMH, dosen akademisi sekaligus praktisi dalam bidang hukum, kepelitan, dan PKPU. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Ibu, saya mau nanya, Ibu selain jadi dosen dan akademisi, sekarang kesibukan Ibu apa aja ya, Bu? Ya, saya selain sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta sebagai dosen tidak tetap. Di samping itu saya juga seorang advokat. Selain itu saya juga aktif dan sering diminta menjadi ahli perkara-perkara kepelitan, baik di pengadilan maupun di Bareskrim dan di Polda, seperti itu. Oke, Ibu selain sebagai ahli, kan Ibu sebagai akademisi juga ya, Bu? Berarti Ibu aktif juga ya, Bu, menulis di berbagai jurnal ilmiah? Alhamdulillah, saya banyak menulis artikel-artikel terkait kepelitan karena memang sebagai seorang akademisi, memang kewajiban bagi dosen untuk melakukan penelitian dan juga publikasi pada jurnal nasional dan internasional. Oh gitu. Saya juga sepengetahuan saya dari CV yang Ibu kita terima, Ibu tesisnya juga tentang kepelitan ya, Bu ya? Betul, saya kebetulan juga tesis dan disertasi saya tentang kepelitan. Oke, berarti menarik banget nih kita hari ini membahas tentang kepelitan ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, karena isu ini yang sangat menarik ini, saya jadi penasaran nih, Bu, dengan pengalaman Ibu tadi kan, yang sering jadi ahli dalam kepelitan, sering juga nulis kepelitan, bahkan tesis dan disertasi Ibu tentang kepelitan. Mungkin bisa Ibu jabarkan nggak, Bu, overview Ibu atau pandangan umum Ibu terkait dengan kepelitan di Indonesia? Iya, jadi memang undang-undang kepelitan ya, baik dimulai dari value instrument for ordering, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 498, sampai kemudian akhirnya terakhir itu dicabut dan diubah dengan Undang-Undang 37 2004. Memang undang-undang kepelitan itu seringkali disalahgunakan ya oleh para kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang-hutang debitur. Nah, penyalahgunaan tujuan ini memang menyimpang dari filosofi kepelitan itu sendiri, di mana filosofi kepelitan itu kan sebenarnya adalah proses kepelitan itu dilakukan untuk memaksimalkan hak-hak kreditur ya, agar dia mendapatkan pelunasan hutang-hutang debitur. Di samping itu juga memberikan kesempatan dan jalan keluar bagi debitur agar tidak terus-menerus dikejar-kejar oleh hutang-hutangnya. Seperti itu. Dan di samping itu juga dengan adanya Undang-Undang Kepelitan dan PKPU,
PKPU itu sendiri juga bisa menjadi suatu jalan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi hutang maupun reorganisasi, sehingga diharapkan debitur dapat melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditur. Namun seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, seringkali sengketa hutang piutang yang timbul karena adanya cedera janji atau wan prestasi itu seringkali disalahgunakan oleh kreditur dengan menyelesaikan persoalan itu melalui undang-undang kepalitan. Kan seharusnya kalau ada sengketa hutang piutang tentunya terlebih dahulu harusnya diselesaikan di pengadilan negeri dengan gugatan wan prestasi atau penyelesaian melalui arbitrasi atau EDR. Tapi karena dalam proses kepalitan itu dia jangka waktunya lebih pasti, prosedurnya juga lebih mudah, lebih singkat, lebih cepat. Jadi akhirnya kreditur itu lebih memilih, cenderung memilih untuk menempuh jalur itu untuk mendapatkan pelunasan piutang-piutangnya. Di samping itu juga terdapat juga kecenderungan atau fenomena-fenomena di mana kreditur menggunakan sarana pranata lembaga kepalitan itu untuk mengancam debitur yang sebenarnya masih solvent dengan prosedur kepalitan itu sendiri. Sehingga memang dalam prakteknya mungkin karena ada beberapa kelemahan-kelemahan dari undang-undang tersebut menyebabkan tujuan dari filosofi kepalitan itu sering disalahgunakan dalam prakteknya seperti itu. Betul. Jadi seharusnya dalam prakteknya itu apabila ada utang ya diselesaikan dengan gugatan prestasi gitu ya Bu ya. Tapi karena gugatan prestasi mungkin di prakteknya jangka waktunya lebih lama daripada si PKPU dan kepalitan ini, orang-orang dikit-dikit ada utang PKPU kepalitan gitu ya Bu ya, PKPU kepalitan. Sebenarnya kalau kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Kepalitan pada zaman kolonial Belanda ya, yang masih berlaku juga sebelum Undang-Undang 498, Faillissement Verordening itu, Undang-Undang Kepalitan itu dikhususkan hanya untuk debitur yang tidak mampu. Namun di dalam Undang-Undang Kepalitan 37/2004 itu tidak mensyaratkan hal itu, sehingga baik debitur yang tidak mampu maupun debitur yang tidak mau membayar, sepanjang terpenuhi syarat-syarat pilot dan dengan pembuktian yang sederhana dapat dipilotkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi celah bagi kreditur untuk menyalahgunakan pranata dan lembaga kepalitan itu sendiri, yang akhirnya tujuannya menyimpang dari filosofi lembaga kepalitan itu sendiri. Oke. Kalau gitu Bu, kalau misalnya kita tarik ulur ke belakang sedikit ya Bu, kan sebelum ini ada namanya Undang-Undang Kepalitan yang sebelumnya Bu, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang mana kemudian sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, apakah menurut Ibu apa sih yang membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 itu akhirnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? Dan apakah Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang sekarang ini kita gunakan itu sudah ideal belum sih Bu untuk kepalitan di Indonesia? Jadi kalau kita melihat pada sejarahnya, jadi sebelum berlakunya Undang-Undang 498 itu kan setelah Indonesia merdeka kita masih menggunakan Undang-Undang Kepalitan produk Belanda, yaitu Faillissement Verordening. Namun ketika pada tahun 98 terjadi krisis moneter di mana perekonomian nasional itu mengalami keguncangan ya, dan banyak debitur yang mengalami financial distress akibat terjadi krisis moneter. Akhirnya IMF sebagai lembaga keuangan dunia mau membantu memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan catatan Indonesia harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepalitan Faillissement Verordening tersebut. Akhirnya mengingat kondisi yang saat itu memerlukan penanganan segera untuk pemulihan perekonomian nasional yang ambruk dan banyak debitur mengalami kebangkrutan karena terjadi krisis moneter,
akhirnya dibuatlah Perpu nomor 1 tahun 1998 yang akhirnya 5 bulan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 198. Nah, disahkannya Undang-Undang 498 ini kan merupakan sebagai salah satu syarat bagi IMF di dalam letter of intent bahwa mereka akan memberikan pinjaman setelah Indonesia melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Undang-Undang Kepalitan. Nah, akhirnya dilakukanlah beberapa perubahan dengan mencabut beberapa ketentuan di dalam Valuation Method Ordering, melakukan penambahan beberapa Valuation Method Ordering, dan juga menambah dan merubah. Salah satu yang di pengaturan baru di dalam Undang-Undang 498 adalah eksistensi lahirnya pengadilan niaga di Indonesia itu dari Undang-Undang 498. Namun dengan seiringnya waktu, karena sebenarnya kan itu Undang-Undang 498 itu ya sebenarnya adalah basicnya itu ya Valuation Method Ordering, hanya dicabut, dirubah, dan ditambahkan beberapa pasal saja. Sehingga ketika sudah berjalan, ternyata banyak kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang tersebut ya akhirnya kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Nah, pada tahun 98 ya pada waktu itu terjadi kepilitan ya yang cukup masif menghebohkan dan menarik perhatian para ahli-ahli hukum, yaitu kepilitan Prudential Life, Manulife, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang dengan mudahnya itu dapat dipilotkan dengan terpenuhinya syarat-syarat pilot sebagaimana di dalam pasal 2 ayat 1 dan dapat dibuktikan secara sederhana. Padahal kalau kita melihat pada kondisi keuangannya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang solvent, yang nilai asetnya itu melampaui daripada hutang. Nah, dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, jadi kreditur kecil itu bisa mengancam dan mempilotkan debitur yang besar yang bahkan masih solvent. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat karena dampak dari kepailitan suatu perusahaan itu cukup besar. Tidak hanya kepada nasib para pemegang saham, begitu juga nasib para pegawai, pekerja, dan juga para supplier dan sebagainya. Di samping itu, pada waktu itu ya kepilitan perusahaan asuransi itu berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian nasional karena banyak pembangunan itu kan di cover asuransi. Banyak ribuan klaim-klaim polis asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, itu akhirnya menimbulkan kegoncangan terhadap perekonomian. Hal-hal seperti itulah yang kemudian akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi dan usahanya di Indonesia karena mereka khawatir nanti dengan syarat kepilitan yang begitu mudah, dengan pembuktian yang sederhana, maka mereka dapat dengan mudahnya dipilotkan, dapat dikit-dikit diancam untuk dipilotkan seperti itu. Sehingga memang pada waktu itu akhirnya dengan kejadian-kejadian seperti itu dilakukanlah pencabutan terhadap Undang-Undang 498 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 37 2004. Namun sama seperti dengan Undang-Undang 498, Undang-Undang 37 2004 itu juga tidak mensyaratkan bahwa debitur pilot itu haruslah debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, karena pengertian kepilitan menurut Undang-Undang Kepilitan yang di dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kepilitan itu adalah sita umum terhadap seluruh harta debitur yang pengurusan dan pemberesan harta pilotnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga pengertian kepilitan itu bukanlah pengertian kepilitan dalam arti etimologi bahwa dia mengalami suatu bankruptcy, kebangkrutan gitu. Karena dengan pengertian itu tidak membedakan apakah debitur itu solvent atau insolvent. Seharusnya kalau kita melihat dari filosofinya
undang-undang kepalitan itu kan ditujukan bagi debitur yang Insolvent. insolvent agar dia tidak terus-menerus dikejar-kejar hutang gitu kan, agar dia terbebas dari hutang-hutangnya dan bisa berusaha kembali kan seperti itu. Jadi undang-undang kepalitan itu di dalam Undang-Undang 37 2004 memang tidak membedakan antara debitur yang tidak mau membayar sama debitur yang tidak mampu membayar. Karena memang di dalam Undang-Undang 37 2004 tidak mengenal adanya insolvency test. Betul. Sementara di negara-negara lain ya, di Amerika, di Singapura, mereka mengenal. Negara-negara dengan sistem common law itu mengakui adanya insolvency test. Oke, jadi di negara tersebut insolvensi ini menjadi syarat sebelum dinyatakan pilot ya Bu ya? Di Singapura, di Amerika ya, itu menjadi syarat sebelum pengajuan kepilitan bagi seorang debitur. Oke. Kalau di Indonesia sendiri justru kita pilot dulu ya Bu ya, baru dinyatakan insolven kalau di dalam undang-undangnya. Justru insolvensi itu setelah pilot rencana perdamaian ditolak, tidak diajukan atau rencana perdamaian ditolak, barulah kemudian dengan penetapan pengadilan debitur dinyatakan berada dalam insolven, artinya harta tersebut berada dalam keadaan insolven dan dapat dilanjutkan dengan tahap likuidasi atau tahap pemberesan harta pilot. Iya. Oke Bu, balik lagi Bu ke topik awal kita terkait kan di Undang-Undang Kepilitan ini tidak membedakan juga ya Bu sebenarnya pengertian dari debitur itu, apakah dia debitur individu ataukah dia debitur korporasi kayak gitu kan Bu. Nah, tapi dalam prakteknya itu kan dirasa kurang adil ya Bu, karena debitur individu itu akan dikejar sisa utangnya sampai terlunasi tanpa batas waktu. Kayak gitu. Nah, sementara debitur korporasi dapat membubarkan diri atau melikuidasi saat terjadi pilot kayak gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat suatu fenomena ini, Bu? Ya, mengenai hal ini juga sudah pernah saya bahas di dalam artikel saya yang sudah saya publish di dalam jurnal Etaper mengenai pelindungan hukum terhadap debitur pilot individu ya dalam hukum kepalitan di Indonesia. Di situ juga saya jelaskan bahwa Undang-Undang Kepalitan dan PKPU itu memang tidak membedakan antara debitur individu ya perorangan dengan debitur berbentuk badan hukum. Padahal sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat prinsipal antara debitur individu dan badan hukum karena pengaturannya itu masing-masing berbeda. Selain itu juga tata cara, prosedur dan akibat hukum kepilitan terhadap perorangan dan badan hukum itu juga berbeda. Seharusnya itu dibedakan. Di dalam Undang-Undang Kepalitan Amerika, Bankruptcy Law, itu mereka membedakan antara di dalam chapter-chapternya itu ya, kan mereka untuk kepalitan itu diatur dari chapter 7 sampai chapter 13 kalau saya nggak salah. Itu membedakan antara kepalitan individu dan kepalitan perusahaan. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Kepalitan dan PKPU di pasal 204 itu dikatakan bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Dengan demikian, sekalipun debitur itu sudah dipilotkan dan masih terdapat sisa hutang dan kreditur tidak merasa puas dengan pembayaran tersebut, maka kreditur tuh dapat menagih kembali sisa hutang tersebut, sehingga dapat saja terjadi debitur tuh dipilotkan untuk kedua kalinya karena belum melunasi sisa hutang seperti itu. Sementara di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 2007, di dalam pasal 142 ayat 1 huruf D disebutkan bahwa demi hukum perseroan terbatas yang pilot itu akan menjadi bubar sehingga tidak lagi menanggung sisa hutang yang belum terbayar lunas. Begitu pula juga di dalam pasal 142 ayat 1 huruf E dikatakan bahwa harta perseroan yang dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi, maka perseroan akan menjadi bubar. Nah,
Ini tentunya tidak adil bagi debitur individu karena dia akan terus-menerus dikejar-kejar hutang sampai hutang itu terbayar, bahkan sampai seumur hidup sampai meninggal pun ya dia akan terus dikejar-kejar hutang kan seperti itu. Dan dia sepanjang belum melunasi sisa hutang itu dia tidak akan pernah mendapatkan rehabilitasi. Padahal rehabilitasi ini penting untuk pengembalian hak-hak keperdataan dan nama baik dari si debitur itu sendiri. Jadi ketidakadilan ini memang dirasakan sangat tidak memberikan perlindungan pada debitur individu. Karena kalau debitur korporasi begitu sudah pilot bubar kan seperti itu. Tidak ada lagi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban karena subjek hukumnya sudah bubar. Nah, makanya di beberapa negara-negara ya seperti Amerika, Singapura dan juga Belanda sekalipun mereka mempunyai kebijakan tersendiri terhadap sisa hutang itu. Itulah yang kemudian menjadi pokok pembahasan dalam disertasi saya mengenai konsep prestat dalam hukum kepailitan di Indonesia di masa yang akan datang. Jadi politik hukum mengenai konsep prestat itu, di mana konsep prestat itu menyatakan bahwa terhadap sisa hutang debitur pilot ketika kepailitan itu sudah berakhir, maka akan dihapuskan, di-discharge gitu, dan debitur diberikan kesempatan lagi untuk berusaha kembali, diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan hidupnya gitu. Jadi debitur tidak lagi terbebani dengan sisa-sisa hutang yang di masa yang lalu. Di Singapura bahkan di Belanda itu sendiri itu sudah mengakui adanya penghapusan hutang, discharge. Jadi memberikan fresh start itu memberikan kehidupan baru bagi debitur agar debitur bisa berupaya kembali. Cuma Indonesia belum mengatur mengenai itu. Padahal Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, ya kan? Di mana sila-silanya menganut keadilan sosial. Tentunya hal ini kan menjadi tidak adil kalau dipandang dari sisi debitur pilot individu terhadap sisa hutang setelah berakhirnya proses kepailitan. Betul. Oke, Bu, berarti tadi kan Ibu juga membahas sedikit tentang rehabilitasi ya Bu ya terhadap debitur pilot. Rehabilitasi itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi rehabilitasi itu adalah suatu tahapan di mana setelah proses pemberesan harta pilot itu selesai dan seluruh hutang-hutang debitur itu sudah terbayarkan kepada kreditur, walaupun mungkin dalam faktanya tidak semua hutang kreditur bisa terlunasi semua, tetapi sepanjang kreditur merasa puas dengan pembayaran tersebut dan menyatakan dalam suatu pernyataan bahwa dia merasa puas dengan pembayaran, maka debitur maupun ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan niaga untuk mendapatkan penetapan mengenai rehabilitasi. Jadi dengan rehabilitasi ini nama baik dan hak-hak keperdataan dari debitur pilot itu akan dipulihkan. Dan ini kan penting ya bagi seorang debitur pilot yang memiliki usaha dalam dunia bisnis. Karena nama baik dan kepercayaan itu merupakan suatu modal untuk dia mendapatkan kepercayaan dari investor untuk mendapatkan kontrak-kontrak. Oke, tadi kan Ibu sebutkan bahwa ahli waris itu bisa mengajukan rehabilitasi, ya kan Bu? Nah berarti dalam kepailitan individu itu utangnya bahkan nggak selesai sampai debitur meninggal dunia ya Bu ya? Saat dia setelah meninggal dunia pun bisa dituntut juga kepada ahli warisnya, betul ya Bu? Jadi begini, kalau mengenai hal itu di dalam pasal 209 dinyatakan bahwa pernyataan pilot itu mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya. Jadi kalau kita melihat pada ketentuan pasal 21 itu dikatakan bahwa kepailitan itu hanya meliputi seluruh harta debitur pada saat diucapkan putusan pilot dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, jika debitur meninggal dunia,
maka yang dijadikan jaminan pelunasan hutang hanyalah terbatas pada harta debitur itu sendiri. Karena berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata kan disebutkan bahwa seluruh harta debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik berwujud maupun tidak berwujud, menjadi jaminan pelunasan hutang-hutang debitur. Sehingga yang menjadi jaminan pelunasan hutang-hutang debitur itu hanya terbatas pada harta debitur pilot. Jadi tidak termasuk kepada harta ahli pribadi waris. ahli waris. Baik. Dan hutang itu tidak dapat diwariskan. Tidak dapat diwariskan, benar. Jadi ibaratnya si harta warisnya lah yang tetap harus dibayarkan kepada para krediturnya gitu ya Bu ya. Harta waris dari si debitur pilot ini. Nah, jadi kalau misalnya debitur itu meninggal, maka seluruh aset yang dimiliki oleh debitur itulah yang digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Ya kan? Kalau dia tidak punya hutang kan harta tersebut menjadi haknya ahli waris. Iya, betul. Tapi begitu dia punya hutang dengan para kreditur, itu harus terbayarkan dulu kepada para kreditur. Baru dapat diwariskan. Jika masih ada sisa, baru bisa diwariskan. Iya. Tapi kalau tidak ada sisa, ya berarti harta warisan itu tidak bisa diwariskan karena memang sudah habis untuk membayar hutang-hutang. Dengan adanya kepailitan debitur individu, artinya bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban itu hanya sampai pada harta si debitur pilot itu. Jadi harta pribadi ahli waris tidak bisa digunakan untuk membayar hutangnya si debitur pilot. Itu menurut undang-undang kepailitan. Jadi harta debitur pilot itu harus dipisahkan dengan harta pribadi dari si ahli waris. Jadi harta pribadinya ahli waris itu tidak bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya debitur pilot. Seperti itu. Baik. Tapi Bu, dalam prakteknya ada nggak sih Bu sebenarnya gugatan-gugatan dari ahli waris ini yang pada intinya menyatakan tidak tahu menahu gitu tentang kepailitan dari pewarisnya kayak gitu Bu? Sampai sejauh ini sih saya belum pernah mendengar ya. Mungkin ada, tapi saya mungkin tidak tahu. Tapi sejauh ini saya sih belum pernah mendengar. Oke Bu, ngomong-ngomong tentang kasus kepailitan ya Bu ya, di dalam undang-undang kepailitan itu kan dikenal adanya azas keseimbangan itikat baik ya Bu. Nah, apakah sejauh ini itikat baik sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur dalam prakteknya Bu? Jadi dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sebenarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu dibuat untuk mencegah penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur atau kreditur. Di dalam penjelasan umum itu juga disebutkan bahwa perwujudan dari azas keseimbangan itu adalah di satu pihak ya terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Namun di pihak lain terdapat juga ketentuan-ketentuan yang mencegah terjadinya peranata lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikat tidak baik. Namun demikian di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri tidak mengatur secara jelas definisi, kriteria, standar dari itikat baik itu sendiri. Sehingga terdapat ketidaksepahaman mengenai apa itu itikat baik. Seperti itu. Nah, pengertian-pengertian tentang itikat baik itu justru muncul dalam putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan, di mana terdapat berbagai macam penafsiran oleh hakim mengenai itikat baik maupun itikat tidak baik, sehingga ketidaksatuan dalam pemahaman ini kan menyebabkan pengertian itikat baik itu menjadi tidak utuh. Jadi ketika debitur itu tidak melunasi hutang-hutangnya kan akan menjadi sulit untuk dibuktikan apakah debitur itu beritikat baik atau tidak, karena memang belum ada kriterianya, belum ada indikator yang jelas gitu ya Bu ya. Jelas apa yang dimaksud dengan itikat tidak baik. Apakah debitur itu berpura-pura tidak mau membayar itu adalah perbuatan itikat tidak baik, atau memang debitur tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya karena memang
dia tidak sanggup, itu merupakan suatu debitur yang beritikat baik. Nah, jadi karena belum ada kesatuan pahaman yang utuh mengenai itikat baik, itu menimbulkan kesulitan dalam penafsiran terhadap debitur maupun kreditur yang beritikat tidak baik. Karena di dalam undang-undang kepahilitan itu sendiri, dalam proses PKPU ya, bahkan PKPU itu bisa dihentikan jika debitur itu beritikat tidak baik, seperti itu. Sementara kita tidak tahu bagaimana kriteria dan indikator apa sih, siapa saja yang termasuk ke dalam debitur yang beritikat tidak baik itu. Ada yang mengatakan itikat tidak baik itu artinya tidak jujur, seperti itu. Ada yang mengatakan beritikat tidak baik itu kalau dia menipu dan sebagainya. Kita belum tahu nih apa yang dimaksudkan beritikat tidak baik dan beritikat baik itu seperti apa. Baik, Bu, satu lagi Bu, pertanyaan yang paling menarik nih, pertanyaan terakhir terkait dengan waktu masa COVID kemarin ya Bu ya, masa COVID-19 itu kan banyak isu yang bermunculan terkait moratorium Undang-Undang Kepahilitan. Nah, itu pandangan Ibu terkait moratorium itu bagaimana Bu? Ya, memang pada saat kondisi pandemi COVID-19 itu memang kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak diprediksi, tidak pernah diduga sebelumnya bahwa itu akan terjadi, dan kita tidak siap menghadapi kondisi seperti itu karena memang itu terjadi secara tiba-tiba, dan perkembangan kasus demi kasus penanganan COVID itu juga kan menimbulkan kepanikan dan ketakutan di masyarakat, sehingga akhirnya pemerintah itu sendiri kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan terkait penanganan masa COVID-19 itu, termasuk pengadilan dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia, menghindari kerumunan masyarakat, mengurangi proses tatap muka secara langsung, sehingga kemudian menerapkan kebijakan work from home, study from home, seperti itu ya, penjualan secara online, sehingga banyak perusahaan, terutama perusahaan retail ya, yang tidak siap menghadapi kondisi seperti itu, dan karena perubahannya sangat cepat, belum tentu mereka kemudian bisa sigap untuk beralih melakukan perubahan terhadap metode penjualannya menjadi secara online gitu kan, karena orang tidak lagi datang ke mal-mal karena beberapa mal-mal dibatasi pengunjungnya, dibatasi jam beroperasinya, bahkan sempat ditutup seperti itu. Itu kan akhirnya mengurangi omset gitu kan, banyak karyawan yang kemudian dirumahkan, banyak perusahaan-perusahaan retail yang bangkrut semasa COVID, sehingga memang wajar jika kemudian para pengusaha ya, debitur-debitur itu mengajukan keringanan dalam menyicil hutang-hutangnya, melakukan restrukturisasi hutang, dan juga melakukan penundaan pembayaran hutang-hutangnya seperti itu. Bahkan juga mendapatkan keringanan berupa pemotongan bunga dan jangka waktu tempo pembayarannya yang diperpanjang. Jadi memang wajar jika hal itu kemudian menjadi ide bagi wacana untuk perubahan Undang-Undang 37 2004. Karena memang Undang-Undang 37 2004 tidak didesain untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Sehingga ketika terjadi suatu keadaan force major, bencana alam, bencana non alam, bencana nasional non alam yang terjadi secara tiba-tiba, apakah itu merupakan kesalahan debitur ketika dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya di luar kontrol dia gitu. Di luar kesalahan dari kesalahan dari debitur itu sendiri. Tentunya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan karena kondisi force major itu bagi kreditur untuk melakukan relaksasi hutang gitu, agar hutang-hutang itu bisa terbayarkan, tentu dengan melakukan restrukturisasi hutang itu. Sehingga memang sudah waktunya memang, dan saat ini memang sedang dilakukan
pembahasan untuk perubahan Undang-Undang 37 2004, baik dimulai dengan penyusunan naskah akademik dan juga pembahasan mengenai perubahan tersebut di kementerian-kementerian terkait. Baik. Berarti terus dilakukan evaluasi ya Bu ya terkait undang-undang Iya, ini, bagaimana baiknya ke depannya. Iya, betul. Oke. Karena memang masih banyak kelemahan-kelemahan yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat dan perekonomian saat ini. Oke, baik. Pembahasan kita hari ini sangat menarik ya Bu ya, dari sisi kepailitan. Nah, tapi nggak kerasa Bu, waktu kita sepertinya sudah di ujung acara. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu atas semua pembahasannya. Terima kasih banyak juga untuk waktu dan ilmunya yang udah diserahkan sama kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah nonton SIP Talk pada episode kali ini. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan atau isu lebih jauh tentang kepailitan, bisa komen di kolom komentar YouTube kita. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita, YouTube SIP Law Firm, biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya seputar hukum. Terima kasih, dan sampai jumpa.